Selamat pagi, selamat hari Minggu, Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Bapa di sorga yang telah mempertemukan kita dalam ibadah Minggu saat ini, sekalipun ibadah ini masih kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Pelayan firman hari ini adalah Bapak Pendeta Gani Karatu, STH. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah Minggu bentuknya yang ketiga. Bersama seluruh majelis jemaat Peniel Poso, kami mengucapkan selamat datang dalam kebaktian hari ini kepada seluruh warga jemaat dan secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat lain yang mendapat kesempatan untuk beribadah bersama kami pada kebaktian hari ini. Semoga pelayanan firman hari ini akan memberikan kekuatan hidup percaya kepada kita sekalian. Kita masuk dalam panggilan beribadah, jemaat dipersilakan berdiri. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 7 ayat 1, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Persekutuan ibadah Minggu saat ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara sekalian. Kita menyanyikan PKJ 58 baitnya yang pertama, semua yang tercipta. Semua yang tercipta, hai alam semesta, agungkan nama Tuhan dan puji kasih-Nya. Matahari, bulan, bintang, burung-burung, ikan-ikan, seluruh marga satwa di gunung dan lembah. Jemaat disilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersama-sama kita akan membaca Mazmur 128. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Kita akan baca secara bergantian ayat demi ayat. Saya bacakan mulai dari ayatnya yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu,
damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di hadapan kekudusan Allah, masing-masing marilah kita dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah dengan membaca Mazmur 51. Mazmur 51 ayat 3 sampai 6 dan ayat 12. Kita baca secara bersama-sama sebagai doa pengakuan dosa. Kita mulai. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat, supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagi mereka yang dengan sungguh-sungguh menyesali dosanya dan bersedia dituntun oleh kehendak Allah, dengarkanlah kepastian pengampunan dosa dan berita anugerah Allah. Sekalipun dosamu merah seperti karmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat 18. Kita aminkan berita pengampunan dosa ini dengan menyanyikan PKJ 37 ayatnya yang pertama, bila kurenungkan dosaku. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama mendengarkan hukum Allah. Menurut Roma 13 ayat 8 sampai 10 demikian ini. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri.
Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nyambut hukum Allah ini kita menyanyikan PKJ 255 baitnya yang pertama, firman-Mu kupegang selalu. Pegang selalu saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku, firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh, firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku berserah. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Namun sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab, mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, terangilah hati kami melalui firman-Mu yang kudus. Hadirkanlah firman-Mu dan Roh-Mu di tengah-tengah persekutuan kami, sehingga kami mengerti kehendak Tuhan melalui firman yang hendak kami baca. Kiranya Roh-Mu yang kudus menguasai pelayan firman pada hari ini. Karuniakan kepadanya kemampuan dan kebijaksanaan, sehingga dia sanggup menjadi penyalur berita firman-Mu. Kami mohon semuanya ini demi nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Perjanjian Baru, Matius 10, ayat 16 hingga ayat yang ke-33. Matius 10, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-33 di bawah judul penganiayaan yang akan datang dan pengakuan akan Yesus. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel,
Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apakah yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengaku aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya menyapa kita sekalian dengan ucapan selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Shalom. Saya juga menyapa saudara-saudara kekasih yang berada di luar Kota Poso dengan ucapan selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjelang pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hampir setiap saat kita mendengar dan menyaksikan paparan misi dan visi para kandidat yang dalam paparannya hampir tidak ada kata yang seakan menyulitkan dan menyengsarakan rakyat dalam kepemimpinan mereka ke depan. Masing-masing pasangan syarat dengan janji dan harapan-harapan baru, dengan semangat baru yang mengarah pada peningkatan dan kemajuan di segala bidang kehidupan masyarakat. Semuanya memberi janji dan harapan-harapan yang indah dan menyenangkan bagi seluruh rakyatnya. Berbeda dengan Tuhan Yesus dalam orasinya pada saat Ia mengutus para murid untuk memberitakan Injil. Yesus berkata secara terbuka bahwa para murid akan berhadapan dengan banyak tantangan dan pergumulan, penderitaan, ancaman dan aniaya. Bahkan para murid bagaikan domba yang hidup di antara serigala-serigala yang buas.
dapat kita bayangkan para murid yang baru untuk pertama kalinya mereka diutus untuk memberitakan Injil. Sudah tentu mereka belum memiliki pengalaman yang cukup. Sekalipun sebelumnya para murid telah diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, untuk menyembuhkan orang-orang sakit, serta menguatkan yang lemah, sebagaimana dalam ayat 1 bacaan kita saat ini. Dalam pengutusan itu para murid akan berjumpa dengan beraneka ragam sifat dan karakter, akan berjumpa dengan latar belakang kehidupan yang berbeda-beda, sehingga tidak semua orang dapat menyambut dan menerima kehadiran para murid dalam pemberitaan Injil. Mereka akan berhadapan dengan para penentang yang berusaha untuk menggagalkan misi pemberitaan Injil. Sebab sudah pasti bahwa tidak semua orang Israel yang dapat menyadari dan mengakui keberadaan mereka sebagai domba yang hilang. Apalagi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menganggap diri benar karena ketaatan mereka pada tuntutan Taurat Tuhan dan memandang Yesus sebagai pemimpin dan pengajar yang sesat. Karena itu menghadapi situasi sulit yang demikian, Yesus membekali dan menasihati para muridnya agar mereka dapat bertindak arif dan bijaksana. Para murid hendaknya selalu waspada dan siap sedia untuk menghadapi keadaan yang buruk dan sulit sekalipun, yaitu perlakuan orang-orang yang berniat jahat, yang mau menyesah dan menjerat mereka. Dalam nasihat dan pesan Tuhan Yesus Kristus, kita menemukan 3 kalimat kunci yang harus mereka pegang untuk teguh, serta mencapai keberhasilan dalam pelayanan itu. Yang pertama dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita semua tahu bahwa domba adalah hewan yang jinak, menjadi piaraan banyak orang di Israel. Domba yang memiliki sifat lugu, mudah hilang dan tersesat jika tanpa gembala. Ia tidak dapat membela dirinya sendiri terhadap orang yang mau menggunting bulunya atau orang yang mau membantainya. Mereka pun biasanya hidup bergerombol sebagai satu kawanan dan bergantung penuh kepada gembalanya yang menjaga siang dan malam. Yang kedua, dikatakan cerdik seperti ular. Ular berbeda dengan domba. Ular digambarkan sebagai binatang yang cerdik. Artinya binatang yang selalu waspada terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi atas dirinya.
dan selalu siap mengantisipasi. Dengan kata lain, selalu putar otak dan mencari akal bagaimana ia bisa lolos dari situasi sulit yang dihadapinya. Cerdik juga menunjukkan sifat ulet, tidak mudah kecewa dan menyerah, tidak mudah berputus asa. Yesus menggunakan sifat cerdik yang dimiliki oleh ular. Cerdik tentu berbeda dengan licik. Walaupun orang bilang hanya beda-beda tipis antara cerdik dan licik. Licik lebih berkonotasi negatif karena dapat merugikan orang lain dengan cara menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya. Ular pun sesungguhnya digambarkan sebagai binatang yang licik. Ia tidak hanya menggunakan kepalanya tetapi juga bisa memanfaatkan ekornya untuk membunuh dan mematikan sesuatu yang diinginkannya. Pemberitaan Injil tentu tidak boleh demikian. Injil tidak boleh disampaikan dengan cara-cara licik karena bisa menjatuhkan atau merugikan orang lain. Cerdik harus disertai dengan ketulusan hati. Sebab itu pesan dan nasihat Tuhan tidak hanya berhenti pada cerdik saja, tetapi juga dikatakan harus tulus seperti merpati. Itulah gambaran yang ketiga, yaitu seperti burung merpati. Kita semua tahu bahwa burung merpati memiliki banyak sifat-sifat positif, antara lain sifat tulus dan jujur. Bahkan Roh Kudus dikiaskan seperti burung merpati yang turun ke atas Yesus sesudah ia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius pasal 3 ayat 16. Burung merpati juga digambarkan sebagai lambang perdamaian. Karena itu sebagai murid Yesus kita tidak akan merasa cukup jika hanya memiliki dan mengandalkan kecerdikan kita, tetapi juga harus memiliki sifat yang tulus, yang polos dan jujur. Karena Yesus memberikan resep ini sebagai satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Sebab ketika kita hanya memiliki sifat yaitu cerdik, maka lama-kelamaan dalam situasi yang sulit kita tidak ada bedanya dengan serigala yang buas. Sebaliknya juga, kita tidak hanya memiliki sifat tulus seperti merpati, karena kita juga bisa menjadi makanan serigala yang buas. Karena itu marilah kita miliki dua sifat yang dipesankan oleh Tuhan Yesus untuk kita miliki dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini.
dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita untuk memberitakan Injil. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dari nasihat dan pesan Tuhan kepada murid-muridnya yang menjadi pokok perenungan kita pada saat ini, paling tidak ada 3 hal yang patut kita renungkan dan kita hayati bersama-sama sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Yang pertama, tidak lama lagi kita sebagai warga negara, juga sebagai warga gereja, kita akan segera melaksanakan pemilihan kepala daerah, baik provinsi maupun daerah kabupaten. Karena itu renungkan dan hayatilah nasihat dan pesan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan kata lain, pergunakanlah hak pilih Bapak Ibu Saudara dengan sebaik mungkin. Jangan pernah kita memilih untuk golput. Jangan pernah kita memilih untuk tidak melaksanakan atau mengikuti pemilihan ini. Selanjutnya, berdoalah kepada Gembala Agung kita agar kita bisa menentukan pilihan yang tepat, yaitu pemimpin yang benar-benar dapat memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya, tanpa melihat adanya perbedaan-perbedaan yang ada. Baik itu ras, agama, suku, dan sebagainya. Karena itu hendaklah kita cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sehingga kita tidak terperangkap pada kelicikan dunia yang menghalalkan segala cara, termasuk di dalamnya politik uang. Yang kedua, sebagai manusia dan orang-orang yang percaya, kita tidak terlepas dari berbagai tantangan dan pergumulan, bahkan tekanan penderitaan yang disebabkan oleh berbagai hal, baik itu dalam pekerjaan, juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dengan tetangga dan semua orang. Sebab itu nasihat dan pesan Tuhan Yesus sangat penting artinya bagi kita. Bagaimana hendaknya kita berlaku cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati, sehingga di tengah situasi sulit sekalipun kita dipanggil dan diutus oleh Allah di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah masyarakat majemuk, untuk memberitakan kabar sukacita kepada semua orang. Itulah pesan yang ketiga, yang tidak boleh ditawar-tawar oleh setiap orang yang mengaku percaya kepada Kristus, yaitu memberitakan Injil kepada dunia di tengah kemajemukannya.
Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, melalui nasihat dan pesan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita teguh berpegang pada pengajaran dan nasihat Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah masyarakat, bangsa, dan negara. Yang majemuk, yang memiliki begitu banyak persoalan, bahkan tantangan-tantangan iman sebagai orang-orang yang percaya. Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung, akan terus menuntun dan mengarahkan perjalanan kehidupan kita, sehingga dimanapun dan kapanpun kita boleh menyaksikan kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus melalui pikiran, tutur kata kita, maupun juga tindakan-tindakan yang menyukacitakan hati semua orang yang ada di sekitar kita, dan teristimewa akan menyenangkan hati Tuhan yang kita layani. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri untuk bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Bersama-sama kita ucapkan demikian ini: aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan PKJ 239 baitnya yang pertama, perubahan besar. Silahkan duduk. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan mengingat kata Tuhan Yesus
Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa persembahan dijemput jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini sebagai umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur ini satu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita sambut dengan menyanyikan pelengkap kidung jemaat nomor 265 bait yang kedua, Janganlah Kau Bermegah. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihi-Nya penuh, yang rendah dan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahan-Nya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat disilahkan untuk duduk kembali. Saudara-saudara, bersama-sama kita ikuti warta jemaat hari ini. Warta jemaat hari ini, Minggu 15 November 2020. Yang pertama, disampaikan kepada jemaat sekalian bahwa dalam ibadah Minggu tanggal 8 November 2020 pada pukul 9.00 telah dilaksanakan pengurapan diaken atas nama Ibu Joyce Mamahit serta penetapan beberapa pengurus kategorial, yakni Bapak D. Mehingko sebagai Wakil Ketua Persekutuan Lansia, Ibu Wehadima Toresa sebagai Sekretaris Persekutuan Perempuan Kelompok Pelayanan 1, Ibu Rita Misi sebagai Bendahara Persekutuan Perempuan Kelompok Pelayanan 1, dan Bapak Christopher Karwur sebagai Bendahara Persekutuan Bapak Kelompok Pelayanan 1. Diucapkan terima kasih atas kesediaan untuk melayani di Jemaat Peniel Poso. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada panitia pembangunan yang telah selesai melaksanakan rehab gedung gereja bagian dalam, yang selanjutnya akan mengerjakan rehab bagian luar. Yang ketiga,
ucapan terima kasih kepada SMK Negeri 2 Poso yang telah membantu Jemaat Peniel Poso membersihkan gedung gereja pada hari Jumat 13 November 2020. Yang keempat, ucapan terima kasih kepada seluruh anggota jemaat yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kerja bakti pada hari Sabtu 14 November 2020. Yang kelima, disampaikan kembali kepada jemaat sekalian bahwa rapat koordinasi Majelis Jemaat dan perangkat pelayanan Jemaat Peniel Poso akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu 15 November 2020 pada pukul 14.00 bertempat di Gedung Serbaguna. Demikian penyampaian warta jemaat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita dengarkan pokok doa syafaat kita pada hari ini Minggu 15 November 2020. Yang mengucap syukur atas berkat Tuhan dalam kehidupan, memberi persembahan untuk pelayanan, pekabaran Injil, diakonia, persepuluhan dan kartu pembangunan. Keluarga Suryadi Nggodei, keluarga Palinggi Bajaji, keluarga Cahyono Palinggi, keluarga Duruka Wande atas hari ulang tahun perkawinan, keluarga Salampe Rombot, keluarga Tunugi Tamee atas hari ulang tahun Ibu De Tunugi Tamee, keluarga Tara Umagido, keluarga Pedando Bau, keluarga Talunoeh Pidode, keluarga Tangke Tampai, keluarga Pasore Nggodei atas kesembuhan Bapak N. Pasore, keluarga Salampe Rombot atas hari ulang tahun anak Delon Salampe, keluarga Lengkono Tarakolo, keluarga Puala Tauro, keluarga Rongkaloe Kawalangi atas hari ulang tahun anak Sali Claudia Rongkaloe yang ke-8 tahun, NN keluarga Tajongga Kelo, Bapak Donald Gosal telah sembuh dari sakit, keluarga Welisa Laema atas hari ulang tahun perkawinan, dan yang berhari ulang tahun Bapak Ertumani, Saudari Butet Surbakti, anak Allegra Talingkau, Ibu Ye Komuna Sembongi, Ibu Tajongga Kelo, Saudari Chelsea Songko, anak Sepanya Magido, Ibu Nofrida Karwur, anak Noval Tulaka, yang sakit dan dalam pemulihan juga para lansia, Bapak A. Tajongga, Ibu Lumeo Lapadonge, Saudari Herlin Lumeo, Ibu Rutanah Asijawa, Ibu Tarimah Marasobu, Ibu Tajongga Walangare, Ibu Tara Umagido, Bapak T. Palese, Bapak PH Talingkau, Bapak H. Tantowou, Bapak R. Binela, Ibu Tulaka Rinuga, Bapak E. Kalaena, Bapak MD Wololi, Ibu Puala Mihingko, Ibu Tiladuru Kongka, Ibu Kawalangi Dika, Saudari Ganantowe Bintiri dalam pengobatan lanjut di Makassar, Ibu W. Sinauru, Bapak R. Pandeirot, Ibu Mancarara Gento dalam pemulihan, Ibu Simuru Towoliu dalam pemulihan, Ibu Graciana Tongka dalam pemulihan, Bapak A. Latole, Bapak Kisman Mahmud telah menjalani operasi mata di Rumah Sakit Umum Daerah Poso. Kita juga mendukung di dalam doa bagi para janda duda, fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terpenjara. Juga panitia pembangunan Jemaat Peniel Poso dalam proses rehabilitasi gedung gereja. Itulah pokok doa syafaat kita pada hari ini. Mari berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur kami persembahkan kepadamu ya Bapa, atas penjagaan dan perlindungan-Mu yang boleh kami nikmati sepanjang hari-hari kehidupan kami. Teristimewa Tuhan sepanjang pekan yang akan berakhir.
oleh penjagaan dan perlindungan Tuhanlah, memungkinkan lagi kami sekalian untuk bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalamnya kami telah dilayani dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa kiranya Tuhan sumber segala hikmat dan pengetahuan akan memampukan kami sekalian untuk memahami kebenaran firman-Mu. Sehingga firman Tuhan yang telah kami baca dan renungkan bersama itu tidak akan lalu dengan sia-sia, tetapi akan memampukan kami untuk terus berlaku cerdik dan tulus di tengah-tengah dunia ini dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang ada. Ya Bapa di sorga, kami membawa di dalam doa kepadamu bagi keluarga dan saudara-saudara kekasih kami yang telah membawa dan mempersembahkan rasa syukur dan sukacita mereka atas berkat dan anugerah Tuhan yang telah dinyatakan melalui usaha dan pekerjaan mereka, keselamatan mereka dalam perjalanan, kesembuhan dari sakit, bahkan juga pertambahan usia yang mereka alami. Kami percaya semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang membawa keluarga dan saudara-saudara kekasih kami ada dalam sukacita dan penuh kebahagiaan. Kiranya akan semakin disempurnakan oleh Tuhan. Karena itu terima dan sempurnakan persembahan-persembahan syukur mereka. Sambil kami terus berharap kepada Tuhan, agar kiranya kasih karunia rahmat dan damai sejahtera-Mu akan terus menjadi milik dan bahagian mereka menjalani hari-hari hidup mereka ke depan. Mereka terus diberkati dalam setiap rencana usaha dan kerja mereka. Bahkan hari-hari kehidupan mereka pun diberkati oleh Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami lagi pertambahan usia di tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami berdoa kepadamu Tuhan bagi orang-orang tua lanjut usia, para janda duda yatim piatu. Tuhan pun kiranya akan terus memberkati mereka dalam segenap keberadaan hidup yang mereka alami, sehingga di masa tua sekalipun mereka tidak akan kehilangan sukacita, melainkan kegembiraan dan kesukacitaan itu akan menjadi milik dan bahagian mereka menjalani kehidupan bersama dengan anak-anak dan cucu yang Engkau karuniakan. Karena itu ya Bapa di sorga, berikan juga kesabaran, ketabahan, dan kesetiaan kepada anak-anak dan cucu dalam pendampingan mereka kepada orang-orang tua yang lanjut usia. Demikian juga mereka yang ada dalam kondisi sakit, bahkan juga mereka yang sementara menjalani proses pemulihan. Kami percaya Tuhan Engkau tabib yang agung, Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau Tuhan sanggup memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka derita. Angkat dan menangkan mereka Tuhan dari pergumulan penderitaan sakit. Dan kami percaya, jika Tuhan turut bekerja di dalam segala upaya yang mereka lakukan, maka bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Engkau Tuhan sanggup menyembuhkan sakit penyakit yang mereka derita. Karenanya perjuangan mereka mendapatkan perawatan dan pengobatan kami bawa dan serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Ya Bapa di sorga, bagi saudara-saudara kami fakir miskin dan mereka juga yang terpenjara, Tuhan akan menghibur dan menguatkan mereka, meneguhkan mereka, sehingga mereka tidak akan kehilangan sukacita, serta memberkati kehidupan mereka, mencukupkan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Ya Bapa di sorga, biarlah pergumulan-pergumulan mereka
akan berlalu ketika Tuhan bekerja melalui kuasa Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa Tuhan bagi panitia pembangunan Jemaat Peniel Poso. Dalam segala upaya rehabilitasi pembangunan gedung gereja ini, Tuhan terus memberkati mereka semua. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan, dan kemampuan pada mereka. Memberikan juga hikmat dan kebijaksanaan, sehingga mereka boleh membagi waktu dalam setiap kesibukan mereka yang ada, baik itu dalam kehidupan keluarga rumah tangga masing-masing, dalam pekerjaan yang Tuhan karuniakan, maupun juga dalam pekerjaan rehabilitasi pembangunan gedung gereja ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa jerih payah mereka dalam persekutuan dengan Tuhan tidaklah sia-sia, tetapi balas berkat Tuhan akan melimpahi kehidupan mereka. Seluruh majelis jemaat bersama seluruh perangkat pelayanan yang ada di Jemaat Peniel Poso, Tuhan akan terus memberkati kami semua, memberi kesehatan, kekuatan, dan kemampuan, hikmat, dan kebijaksanaan untuk kami boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan ini dengan sebaik mungkin dan dengan rasa tanggung jawab. Sebab kami menyadari bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kami sekali waktu akan dituntut pertanggungjawaban dari kami. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya kami dengan rela dan tulus hati mengerjakan pekerjaan pelayanan ini. Ya Bapa di surga, diberkati bersama dengan kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, bagi pemerintah bangsa dan negara kami, teristimewa menjelang pemilihan umum kepala daerah, baik provinsi maupun juga kabupaten. Tuhan memberkati komisi pemilihan umum, bahkan semua unsur yang terkait dalam pemilihan ini, sehingga semuanya itu akan berlangsung dengan baik, terhindar dari segala hal yang tidak kami kehendaki. Rasa aman dan damai akan kembali kami miliki. Ya Bapa di surga, demikian juga seluruh aparat keamanan TNI dan Polri, dokter dan semua perawat yang memberi diri untuk melayani kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Tuhan pun akan terus memberkati mereka. Kesehatan, kekuatan Engkau anugerahkan kepada mereka. Demikian juga Tuhan, bagi Jemaat Peniel Poso di mana-mana pun berada, bahkan saudara-saudara seiman kami yang hari ini mengambil bahagian untuk beribadah bersama kami melalui channel YouTube GKST Peniel Poso. Engkau kiranya Tuhan akan memberkati sekalian umat-Mu yang hari ini telah mengambil bahagian untuk beribadah kepada Tuhan. Memberkati doa dan penyembahan mereka, sehingga sekalian umat-Mu akan semakin dikuatkan, diteguhkan dalam iman percaya kepada Tuhan. Diberkati dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam kehidupan bersama dengan keluarga, rumah tangga masing-masing. Ya Bapa di surga, anak-anak kami dalam pertumbuhan mereka, dalam perjuangan mereka di bangku pendidikan, dalam perjuangan mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang tetap, semuanya kami bawa dan serahkan kepada Tuhan. Tuhan kiranya memberkati perjuangan mereka. Tuhan menjaga dan melindungi mereka, menjauhkan mereka dari setiap ancaman dan mara bahaya. Bahkan Tuhan akan mengkuatkan dan meneguhkan iman percaya kepadamu, sehingga mereka dengan penuh rasa tanggung jawab sungguh-sungguh memiliki kepercayaan yang diberikan oleh orang tua, sekalipun harus terpisah jauh. Ya Bapa di surga, demikian juga Tuhan, kehidupan kami sepanjang pekan yang akan datang. Persiapkanlah kami sekalian, yang tinggal beberapa saat lagi kami akan segera memasuki minggu-minggu Advent untuk perayaan Natal Yesus Kristus. Bapa di surga, ampuni salah dan dosa kami, serta sambut kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
Amin. Jemaat dijemput kita bangkit berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Sejenak kita bersaat teduh. Selamat pagi, selamat hari Minggu kepada seluruh warga jemaat yang telah mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah Minggu saat ini. Dan juga kami menyampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah mengambil bahagian untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui channel YouTube GKSD Peniel Poso. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang telah berkesempatan untuk mengambil bahagian dalam persekutuan ibadah hari ini, kiranya Tuhan Yesus Kristus akan terus memberkati dan menguatkan serta meneguhkan kita sekalian dalam iman dan percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Shalom.